من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad ibn Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita sudah lewat bulan pertengahan bulan Sya'ban, ya. Sebelum bulan Sya'ban kita bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan peristiwa penting yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di mana-mana diperingati, diceritakan, dibahas tentang hikmah-hikmah yang ada di bulan Rajab. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depan lagi masuk insyaallah bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, ya, diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang manfaat insyaallah. Mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ada peristiwa Isra Mi'raj. Juga setelah nanti kejadian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hal yang penting yang wajib kita fahami. Sebelumnya saya kasih info dulu. Ada info penting, ya. Ada info penting namanya agama baru. Ada agama baru namanya Din Ibrahimi, ya, Din agama Ibrahimi. Di mana tempatnya? Di Dubai. Nah, Dubai itu, ya. Apa Din Ibrahimi itu? Din Ibrahimi itu 3 agama jadi satu. Yahudi, Islam, Kristen. Dia bilang Ibrahim. Jadi kalau ke atas kan mulai ada perpecahan, dianggapnya oleh mereka Nabi Ishak dan Nabi Ismail, gitu kan? Nah, ini katanya ini penyebabnya, maka kita dijadikan satu. Subhanallah, kalau kita membaca sejarah semua, ya, agama-agama baru, sekte-sekte baru itu pasti sponsornya Yahudi. Ya, aliran-aliran Ahmadiyah, Yahudi pasti, ya, ikut campur tangan di situ, ya. Kemudian yang kira-kira bikin perpecahan buat umat Islam pasti di situ ada tangan Yahudi, ya. Coba lihat aliran apa aja, ya. Pokoknya yang tidak mau dengan Islam secara total atau mau dipilah-pilah, itu pasti Yahudi. Supaya tahu cirinya, ya, pasti itu nanti ada sponsornya. Ya. Oh, Islam ini baik, ambil isinya, buang bungkusnya, boleh buang-buang, boleh buang-buang. Bungkusnya yang mana Islam? Ini supaya tahu, ya, ini ciri-ciri. Abdullah bin Saba, pernah dengar? Siapa Abdullah bin Saba itu?
Siapa Abdullah bin Saba? Hah? Siapa? Orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang masuk ke barisan Sayyidina Ali, kemudian memuji-muji sampai dapat aliran tadi mencaci para sahabat, gitu. Ya, pokoknya yang akhir-akhirnya itu pasti kurang ajar, itu pasti Yahudi. Ya, nah sekarang ini ada agama sudah diresmikan, nggak tahu Dubai ini mudah-mudahan dapat hidayah ya, dikasih kekayaan yang luar biasa, tapi kok luar biasa, ya takutnya nanti diadab oleh Allah kan dikit, ya sedikit jumlah mereka itu rakyatnya dikit, ya itu kalau disentil begitu aja udah habis itu semua, ya negara kecil. Ya. Dubai dia membuat tadi namanya agama Ibrahimi. Di situ makbadnya sudah ada, tempat ibadahnya. Gimana tempat ibadahnya? Tempat ibadahnya Islam, ada mihrabnya, di sampingnya ada salib, begitu. Di samping lagi ada sesembahan orang Yahudi, gadu-gadu, gitu. Ini belum dipasarin ke sini belum. Tapi biasa yang begitu ada duit banyak. Nah, orang kita itu kadang-kadang kalau sudah berbau-bau duit itu suka kalah, ya, walaupun kitabnya menang, gitu ya. Oh ini nggak bisa nih, ini sesat. Tapi kalau dapat tawaran, ya baguslah, gitu ya. Nah, supaya ini antisipasi supaya nanti kalau datang ke sini jangan kaget, ya, jangan kaget. Nih ada ulama, ada macam-macam di situ, ya. Bahkan mereka nggak sampai di situ Ibrahimi, bukan cuma tempat ibadahnya, tapi kitab sucinya pun akan dilebur. Al-Quran, Taurat, dan Injil akan dijadikan satu. Yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang, begitu. Wah ini gawat, ini bahaya ini, ya. Karenanya ada di mana pemulanya? Di sana. Di Timur Tengah, begitu. Dia tahu ini di Timur Tengah yang justru, tapi insya Allah kalau kita baca ayat-ayat, hadis-hadis itu insya Allah pasti gagal, ya. Insya Allah pasti gagal. Tapi kita antisipasi supaya mengerti, ya. Kan ada juga di Indonesia itu mulai ada tawar-tawaran begitu, ya. Dan itu kerjaan orang Yahudi, ya. Islam yang sesuai dengan kebudayaan, gitu ya. Ketuhanan yang apa? Berkebudayaan. Tuhan yang berkebudayaan. Kan mulai itu begitu ada. Maksudnya Tuhan yang berkebudayaan adalah Tuhan yang bisa memaklumi ini budaya. Kalau di daerah situ kadang-kadang kalau ada hajatan boleh minum khamr. Nah, Tuhan yang diharapkan tadi Tuhannya berkebudayaan. Jadi Tuhan bisa beradaptasi. Oh, ya udah nggak apa-apa. Itu yang dia mau, ya. Oh ya nggak apa-apa, minum khamr ini kan apa namanya, tradisi. Kalau tradisi ya nggak apa-apa itu, ya. Nah sekarang kita buktikan kalau kita mau bicara seperti ini harus kita buktikan dari sirah, ya. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW, ya. Ada tidak hal-hal semacam itu? Ya. Di sini ketika Rasulullah SAW di Mekah, gangguannya dari siapa? Di Mekah, gangguannya dari kafir Quraisy, ya, dari orang-orang sekitar Mekah itu penyembah berhala. Tapi begitu sampai di Madinah, mereka bertemu dengan Yahudi dan orang munafik, begitu. Ya. Siapa tokoh munafik yang paling terkenal? Siapa namanya? Abdullah bin Ubay atau Ibnu Salul. Orang mengatakan Ibnu Salul. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia Yahudi. Dia Yahudi.
Yahudi, kemudian dia pura-pura masuk Islam. Ya. Pura-pura dia masuk Islam. Tapi subhanallah dia punya anak Abdullah juga namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullahnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi nggak bisa juga, oh itu memang keturunan, nggak ada keturunan. Bapaknya keturunan orang yang nggak baik, anaknya bisa jadi baik. Atau sebaliknya. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketuanya daripada orang-orang munafik. Ya. Suatu saat Rasulullah SAW mengadakan pepergian dalam satu peperangan. Jalan bersama Rasulullah SAW. Waktu perang Badar dia nggak mau kan? Diajak perang nggak mau. Apa alasannya? Nggak seimbang musuhnya. 313 dengan 1000, wah, pasti kalah. Itu. Pasti dia kalah. Ternyata menang. Menang. Ini supaya kita mengerti ini. Ya. Ini kerjaan orang Yahudi. Ya. Ini Yahudi masuk Indonesia main bola. Ya. Ya kan ada masuk Indonesia main bola. Ya memang masuknya pakai apa dulu begitu. Ya. Ada main bola, nanti nyanyi dulu, nanti apa sampai kita lama-lama menganggap Yahudi itu sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran, juga undang-undang kita, ya. Karena penjajah yang ada di Palestina setiap hari membunuh orang Palestina, setiap hari ada rumah yang digusur, setiap hari ada orang, kejahatannya luar biasa terus-menerus, ya. Ya mudah-mudahan bisa tertolak, ya. Si Yahudi tadi waktu diajak peperangan bersama Rasulullah SAW pergi bersama, itu dia mencari sumur. Kan kalau rombongan bareng-bareng ada sumur kan dikasih tahu biasanya. Oh ini ada sumur, ini ada air. Begitu. Ya. Tapi ini terjadi mereka yang mendapatkannya. Ya, mendapatkan sumur itu tadi. Setelah dia ambil untanya untuk minum di air tadi, tempat air tadi, hasil dia mulai bersiasat. Ya, apa bersiasatnya? Bahwa orang Islam yang rombongan Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan meminum dari air sumur yang ada itu tadi. Ya, tapi dia Islam. Lihat ya, Islam tapi tidak menginginkan orang Islam yang lain mendapatkan air, begitu. Ya. Jadi kurang lebih nanti kalau zaman sekarang ada Islam yang begitu, ya begitu maksudnya. Ya, yang Islam yang nggak peduli itu ya dengan orang Islam yang lain. Akhirnya si sahabat Rasulullah SAW melihat ada sumur ditutup. Ya, ditutup pakai bebatuan, pakai kayu sampai nggak kelihatan. Tapi dia tahu ini sumur, gitu. Ini sumur, ini air bisa diminum airnya. Dia curiga dengan tadi yang dilakukan seorang munafik. Begitu dibuka, disingkap, benar di situ ada air. Ini aneh ini. Jalan datang bersama-sama, tapi air yang mau diambil sendiri. Begitu. Oh si orang Ansor tadi marah dia, ya, marah. Kamu berbohong. Akhirnya si munafik tadi karena dia malu, begitu ya, dia ambil kayu dan dipukulkan kepada kepala orang Ansor tadi, sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai dia luka. Datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ditanya, gitu ya. Kenapa? Diceritakan apa yang ada, tapi dia tetap membela orang-orang yang salah itu tadi.
Ya. Ringkas cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebelum ini asbabun nuzulnya menurunkan ayat, ya. Mereka mengatakan begini, si Yahudi tadi, si munafik tadi mengatakan, la in raja'tum ilal Madinah la yukhrijannal 'azzu minhal adal. Biarin enggak apa-apa. Pokoknya nanti kalau kita pulang ke Madinah, nanti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya siapa yang dimaksudkan dia? Akan dikeluarkan, yang hina adalah orang Islam, yang mulia adalah orang kafir. Munafik itu tadi, munafik yang mulia, dan orang Islam adalah orang yang hina. Dibawakan itu tadi, ya. Abdullah, ya, melihat tadi ya kejadian itu tadi sampai diberitakan kepada Rasulullah SAW. Oh, kurang ajar ini orang. Nanti sampai Madinah orang-orang yang mulia, maksudnya munafik, akan mengusir orang-orang yang hina. Yang hina adalah orang Islam. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang melaporkan adalah siapa namanya? Zaid bin Arqam, sahabat Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Arqam disampaikan ke Rasulullah. Dia mengatakan begini-begini. Dipanggillah si Abdullah bin Ubay, dipanggil, ditanya, apakah kamu mengatakan begitu? Apa yang terjadi? Orang munafik, sumpah, wallahi, demi Allah, ya. Sumpah dia, ya, sumpah, demi Allah, ya, aku tidak mengatakan seperti itu. Zaid bin Arqam bohong. Main sumpah, Pak. Mulai ramai sekarang orang banyak sumpah-sumpah, ya. Ya, sumpah palsu itu kan banyak. Di sidang-sidang saya melihat di sidang. Dari sumpah masih bohong juga. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita nggak pakai di sidang-sidang lah, ya. Sampai langsung masuk surga aja sudah. Ya. Gimana nanti di akhirat itu? Ya. Jadi ini orang bersumpah, demi Allah, Zaid bin Arqam itu bohong. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dalam ilmu fikih, kalau ada orang yang menuduh, dia harus membuktikan. Yang tertuduh supaya terbebas itu dengan sumpah. Dia kalau udah sumpah, selesai. Begitu. Oh, itu tadi begini. Mana buktinya? Kecuali kita punya rekaman, ada CCTV, ya, misalnya ada bukti-bukti yang lain, nah itu tuduhannya bisa dikuatkan. Tapi kalau nggak ada bukti, saya tadi mendengar, mana buktinya? Nggak ada. Yang tertuduh, yang bersumpah, demi Allah saya nggak ngomong begitu. Begitu dalam fikih kan begitu caranya. Ini rupanya si Ibnu Ubay bin Salul ini kayaknya enak-enak aja main sumpah aja, ya. Sumpah, nggak apa-apa. Sumpah sama Nabi, bayangkan itu. Berarti apa di situ? Dia nggak percaya kalau nanti ada wahyu, kalau nanti ada adab, kalau ada sanksi, kalau ada kabar dari langit itu mereka nggak percaya. Ya, maka dia bilang sumpah. Demi Allah aku nggak ngomong seperti itu. Ya Rasulullah. Dia bohong. Ya Allah. Rasulullah SAW. Karena tadi sudah benar, ya, urus saya. Karena Zaid bin Arqam tidak membawa bukti, dia mendengar sendiri, dan yang dengar yang lain orang-orang munafik diajak bersaksi kan nggak mau, ya, kan nggak mau diajak bersaksi orang-orang munafik, dari sendiri. Waktu itu belum ada rekaman, belum ada video, belum ada, jadi nggak punya bukti dia. Tapi kalau Rasulullah, ya sudah. Di sini ada peristiwa yang luar biasa. Rasulullah mempercayai orang tadi, mengiyakan, bukan mempercayai, mengiyakan. Dia sudah sumpah, Enggak. Kamu benar, maksudnya kamu bebas karena kamu udah berani sumpah, begitu. Kamu nggak punya bukti yang kuat, Zaid bin Arqam. Coba saya mau bertanya, bagaimana perasaan Zaid bin Arqam kalau kita jadi beliau? Jujur,
lihat benar-benar lapor, yang dipercaya justru si munafik. Bagaimana perasaan? Tapi sahabat Nabi apa yang diputuskan Nabi pasti mau. Nggak ada. Nggak bener ini, gitu ya. Nggak ada. Langsung dia percaya bahwa ini putusan Rasulullah, udah pasti ada baiknya, gitu. Ya, itu keputusan. Karena dia apa? Karena dia berbohong ya, dia berbohong. Apa kata? Sudah Rasulullah, ya. Kata Zaid bin Arqam, fa waqa'a alayya min jur'atihim ma lam yaqa' ala ahad. Di situ aku merasakan kepedihan, pahitnya kejahatan orang-orang munafik yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Kan dipermalukan itu. Jadi bilangnya Rasulullah, dia berani sumpah. Gitu ya. Dia berani sumpah. Ya. Tapi dibilang hablul kidib qasir. Kata orang Arab, hablul kidib qasir. Tali kebohongan itu pendek. Kalau mau panjang ya disambung-sambung, harus banyak. Itu harus bohong lagi, tambah lagi ya, bohong lagi, terus bohong supaya enggak ketahuan. Nanti ketahuan enggak? Ketahuan. Capek juga nyambungnya. Ya. Bohong lagi, capek habis benangnya. Ya, talinya habis. Nah, nanti sih ketahuan. Sudah. Aku berjalan, kata Zaid bin Arqam, aku tundukkan kepalaku begini sambil jalan. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaanku waktu itu. Dia sudah lapor, tapi begitu. Dia jalan. Sedih dia, bersedih. Tapi dia percaya ini urusan Allah Subhanahu wa taala pasti akan selesai. Yang batil pasti kalah nanti. Ya. Berita-berita ini kan, biar nggak apa-apa. Bikin aja dia fitnah macam-macam, nanti suatu saat pasti akan tersingkap. Dia kemudian atani Rasulullah. Di perjalanan masih jalan, dia diam aja, Rasulullah melihat Zaid bin Arqam, kemudian dipegang telinganya begini oleh Rasulullah. Dipegang, ya. Kemudian di wadhahika fi wajhi, kata Zaid yang menceritakan. Pegang ini, kemudian diajak senyum oleh Rasulullah. Zaid diajak senyum oleh Nabi Muhammad SAW. Orang dari jauh, sahabat-sahabat ngelihat begitu. Ada apa itu? Ya, ada apa? Kepengen tahu kan? Biasa kita kalau ada orang yang pasti kepengen tahu. Kalau ada orang ngomong pelan-pelan kepengen tahu. Ya, tapi kalau ngomongnya pakai mikrofon sekali malah nggak kepengen tahu. Ya, tapi kalau ada orang bisik-bisik, itu kepengen tahu biasanya. Itu kata Imam Syafi'i, ahabus syai' ilan nasi ma muni'. Ya, yang paling disukai orang itu yang dilarang. Gitu. Ini dikasih hidangan, makanan, qabuli, semua makanan ada semua. Kemudian ada satu nampan ditutup, ditulis jangan dibuka. Pasti orang makan penasaran, itu apa itu? Yang ini jangan dibuka. Ini buat ustadz khusus. Walaupun dalamnya mungkin apa kayak itu. Ya. Tapi itu condong ke hati langsung tahu apa itu apa. Ya. Itu memang sudah fitrahnya manusia begitu. Ya. Ketika Rasulullah SAW memegang telinga Zaid, kemudian ajak senyum oleh Rasulullah, dipegang oleh senyum. Sahabat semua lihat. Ya. Ada apa ini? Gitu ya. Dan Rasulullah nggak ngomong apa-apa, cuma senyum aja. Nabi nggak ngomong apa-apa. Tapi dia senang. Sudah hilang sumpeknya tadi, masalahnya tadi sudah hilang karena sudah diajak senyum oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mendekati Zaid. Sayyidina Abu Bakar mendekati Sayyidina Zaid, kemudian bertanya, maqala laka Rasulullah, apa yang diucapkan padamu
Ya, apa yang diucapkan Rasulullah padamu? Kata Zaid, Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Maqala li syai'. Maqala syai'an. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi dia hanya memegang telingaku dan senyum padaku. Ya. Faqala Abu Bakar, abshir. Oh, sudah tenang, ada kabar gembira berarti. Ya. Sahabat yang lain melihat wajah Zaid berubah, yang tadi kan begini, baru cuma disenyumin, dapat senyum Nabi Muhammad, selesai, beres urusan. Ya, yang penting dapat senyum Rasulullah, udah yang lain dunia nggak apa-apa, mau naik harga mau apa semua nggak apa-apa, yang penting yang penting dapat senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa alihi. Ya, Sayyidina Umar melihat, Sayyidina Umar tanya, Sayyidina Abu Bakar bertanya kan? Sayyidina Umar kejar lagi, ditanya lagi, sama. Ya. Wahai Zaid, apa yang dikatakan Rasulullah? Sayyidina Zaid mengatakan juga, Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Rasulullah nggak bicara apa-apa, cuma memegang telingaku dan kemudian Rasulullah tersenyum padaku. Ya. Kalau yang sekelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan kepengen tahu yang nggak ada masalahnya, justru ingin tahu dengan keimanannya, pasti ini ada kabar begitu, ya. Bukan kayak kita kepo-kepo, bukan kepo nih ya, bukan futul, bukan. Tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menyaksikan tadi, pasti ini sudah ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah turunkan ayat ya dalam surat Al-Munafiqin yang menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh yang benar. Jadi cerita Zaid bin Arqam benar, nggak bohong dia, ya. Tapi yang bohong adalah, tapi secara zahir Rasulullah hanya menghukumi begitu caranya. Ya, belum ada bukti. Tapi begitu Allah turunkan ayat, sudah selesai. Ya, Allah menurunkan. Jadi faqadzabat Abdullah bin Ubay wa saddaqat Zaidan, didustakan si munafik dan dibenarkan Sayyidina Zaid radhiyallahu taala anhu. La yukhrijanna azzu minhal adal, yang tadi dikatakan benar yang diucapkan, sesuai persis dengan apa yang disampaikan oleh Ibn Ubay. Allah turunkan ayat gitu. Ada orang-orang yang mengatakan tadi la yukhrijanna azzu minhal adal. Ya. Nanti orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Yang hina adalah muslimin, yang mulia adalah orang munafik. Benar itu disampaikan. Datang Zaid kepada Abdullah, kepada si munafik tadi, Ibnu Salul. Ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat membenarkan dia dan menyalahkan kamu. Ya. Ayo, masih baik juga ini. Kata Zaid, kamu datang ke Rasulullah, minta maaf. Minta maaf. Karena tadi sudah bersumpah, berbohong, fitnah ini tadi. Ya, fitnah. Padahal disebutkan di dalam ayat yang lain, orang itu kalau mendapatkan kabar itu nggak boleh langsung percaya kan? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, tabayyun itu wajib orang Islam ya. Ada kabar begini, langsung percaya nggak boleh. Itu bukan akhlak Al-Qur'an, bukan akhlak Islam. Oh, dengar begitu. Kalau mau di-cross check, ketemu sama orang ya. Begitu ya. Bukan oh iya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, pernah kita bahas itu ya di majelis ini juga ya. Kamu sekarang datang ke Nabi Muhammad, kemudian mintalah ampun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lakukan Ubay? Memang dia enggak percaya. Ya. Dia enggak percaya, dia enggak beriman. Dia begini. Ya.
Dia gelengkan kepalanya tadi. Enggak mau. Ya. Apa kata si munafik ini tadi? Amartumuni an u'min faqad amantu. Kalian suruh aku beriman, aku beriman. Kata si munafik. Ya. Wa an utiya zakata mali faqad ataitu. Kalian perintahkan aku mengeluarkan zakat, aku keluarkan zakat. Berarti kalau dilihat ini klaim iman dan sudah mengeluarkan zakat, tapi belum tentu dia muslim. Seperti Ubay itu tadi. Kata dia, aku sudah mengeluarkan zakat. Ya. Fama baqiya illa an asjuda li Muhammad. Yang belum aku lakukan hanya sujud kepada Muhammad. Kurang ajar ya. Bahasa kurang ajar. Ya. Sudah semuanya sudah selesai. Datang lagi, sudah kamu minta ampun aja kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dibawa ke Nabi Muhammad SAW, tetap kepala gini. Istihzaan. Tujuannya meremehkan. Ya Allah. Memang dia nggak percaya. Ya, lihat ciri juga orang munafik suka menghinakan perintah Allah. Ya, dibilang haram, haram gimana haram? Dibilang itu nggak boleh. Ya, jadi ada peremehan terhadap yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meremehkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan ayat ini. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ya, lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah turunkan ayat menjawab tadi. Wa idza qila lahum, apabila disampaikan kepada mereka, ta'alu, mari yastaghfir lakum Rasulullah, supaya kamu mendapatkan istighfarnya dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Lawaw ru'usahum. Dia gelengkan kepalanya. Ayat ini. Coba bayangkan. Ayat turun pas seperti apa yang dilihat, yang dilakukan oleh si munafik tadi. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dia enggak mau, dia sombong. Itu ciri orang munafik. Kalau disodorkan perintah agama, dia geleng-geleng kepalanya. Wah, yang nggak bisa, nggak relevan lagi, ya, nggak cocok lagi Islam begini, ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu dulu berulang sampai sekarang, ya. Sawaun alaihim, ya, istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Bagi mereka sama, kamu mintakan pengampunan atau tidak berikan pengampunan, sama, Allah tidak akan memberikan pengampunan kepada mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, karena Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang fasik. Begitu. Ya. Apa maksudnya? Orang yang fasik. Kan ada orang yang berbuat dosa, diampuni lebih besar dosanya, bisa. Kenapa? Karena dia tobat. Kalau ini tadi tidak merasa kalau dosa itu tadi satu dosa, dia tetap nggak mau dimintakan istighfar oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak mau dia, ya. Beginilah orang-orang yang nifak tadi. Hakadza kana jazaa'ul an-nifaq. Nikmat pertama, ya, dia mau diberikan, itu sebabnya orang nifak ini tadi diberikan rahmat yang sebegitu besar, nggak mau. Apa rahmatnya? Mendapatkan pengampunan dari Allah jika dia minta istighfar kepada Rasulullah. Ayat ini nggak mau juga. Ya, orang kalau dikasih tahu, ayo berbuat baik, ayo orang Islam berbuat baik, nggak mau. Hati-hati ini, ya.
yang nggak mau ditolak. Oh, buat kamu, maaf saya nggak mau dengerin nasihat, nggak. Ya, udah jangan baca ayat. Saya nggak mau ayat. Bisa kafir nanti itu. Ya, menolak hal-hal yang seperti tadi. Sehingga istighfarnya Rasulullah SAW yang bisa memberikan pengampunan kepada orang tadi dia tidak mau. Itu. Ya, dari cerita ini disebutkan begitulah ketika orang melakukan nifak ya, kepada agama ini tadi, maka dia dijauhkan dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, semua gara-gara apa? Sombong. Sombongan tadi. Enggak mau. Atau mau belajar sama siapa? Oh, enggak mau. Kalau yang itu enggak mau, saya mau yang itu. Sombong berarti. Ya. Mau ngaji sama siapa? Yang itu maunya. Sombong. Ya. Fasik di sini adalah orang-orang yang mufsid. Fasik diartikan di sini adalah mufsidin, orang-orang yang berbuat onar di pada orang-orang agama Islam ya, untuk orang-orang Islam itu tadi. Kemudian begitu Rasulullah SAW selesai itu si Yahudi itu gangguan yang kecil, ya. Nah ini sekarang penting. Sering kadang-kadang kita melihat ada orang yang mengatakan Rasulullah itu berbuat baik dengan Yahudi, benar. Bahkan ada piagam itu, ya, ada. Nah, nanti ini ada poin-poin yang kita baca sebagian. Karena Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah orang-orang Yahudi, karena banyak Yahudi di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan bagaimana supaya kita hidup damai. Yuk kita damai. Belum perang, belum apa-apa ini. Ya, kita aman di sini. Kalian mayoritas tadi ya, orang-orang Yahudi tadi. Kemudian kita bikin perjanjian. Kita tidak saling menyerang. Kita begini supaya rukun, aman, begitu. Nah ini kadang-kadang banyak orang saya sering dengar itu orang-orang, khususnya orang-orang liberal ya. Itu kalau suka mengambil menukil seolah-olah akhir ceritanya nggak diceritain, begitu. Jadi hubungan Nabi dengan Yahudi itu baik, benar pernah baik. Bahkan ada perjanjian. Nanti akhirnya bagaimana? Nah di sini salah satunya perjanjian Rasulullah bikin perjanjian dengan orang Yahudi Madinah maksudnya, ya, dengan Yahudi Madinah. Kata di sini pertama, inna Yahud Bani Auf ummah ma'al mu'minin. Ini jadi satu umat bersama. Ya, ini jadi satu masyarakat. Lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Yahudi punya agama sendiri, orang Islam punya agama sendiri. Yang mau dibikin di Dubai ini. Malah mau dicampur. Ya, ini agama. Perjanjian itu tadi bahwa orang Yahudi dengan agamanya, orang Islam dengan agamanya. Enggak usah campur-campur. Ya, silahkan. Ente beribadah sendiri, orang Islam sendiri. Enggak usah pakai bawa-bawa marawis, ya. Bawa marawis ke gereja, enggak usah. Ya, biarin yang di gereja ibadah sendiri, yang nanti kita beribadah sendiri. Itu pertama. Yang kedua, wa inna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Orang Islam, orang-orang Yahudi menjamin nafkahnya untuk orang Yahudi dan orang Islam menjamin nafkahnya untuk orang Islam. Artinya tidak mengganggu, sudah hidup bertetangga dengan baik. Ya. Dan yang ketiga, jika gitu ya, ada sesuatu yang menyerang Madinah, maka orang Islam dan orang Yahudi harus bersatu padu membela, saling. Jadi kalau ada orang menyerang Yahudi, orang Islam harus bantu. Kalau ada orang Yahudi, jika ada orang Islam yang diserang dari luar, maka orang Yahudi harus ikut juga. Itu perjanjiannya. Gitu. Kemudian banyak perjanjian di sini ada 12 poin. Nah, ini
Dikatakan sini. Wa inna nasr lil madlum. Ini Rasulullah yang bikin perjanjian ini. Bahwa kemenangan harus diraih oleh orang-orang yang terdolimi, bukan orang dolim. Begitu. Bikin perjanjian, yang terdolimi harus menang, bukan orang yang mendolimi. Nah, mereka setuju. Bagus ya, perjanjian ini bagus ini. Gitu. Bagus ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Yahudi setelah ada perjanjian? Nah, ini yang paling penting. Ya, jangan perjanjiannya aja. Setelah ada perjanjian, apakah orang-orang Yahudi mematuhi perjanjian tadi? Itu yang sering dipotong ceritanya. Ya, oleh orang-orang yang bilang, udah Yahudi, ya, itu perang yang di Palestina bukan perang agama, kan sering ngomong itu. Perhatikan baik-baik, perang Palestina itu perang agama. Ya, orang-orang Yahudi membaca di kitabnya bahwa penduduk Palestina itu milik dia, begitu. Jadi perang agama di kitabnya itu. Kenapa? Karena di situ diceritakan pakai riwayatnya mereka, tapi ya, riwayatnya orang Yahudi, ya, waktu Nabi Ibrahim atau Nabi Ishak begitu membakar sate baunya sampai ke langit, gitu. Ini orang Yahudi, dia percaya ada tempat Tuhan itu, ada tempat duduk di satu tempat, itu kan akidah Yahudi itu, ya. Dia bakar sate, akhirnya asapnya naik ke atas, dicium oleh Tuhannya, Tuhan versi Yahud. Ini bagus, hujan-hujan ada bau sate ini, begitu. Wah, luar biasa ini bau sate, enak ini gitu ya. Kemudian, wahai Tuhan, apakah kamu mau sate ini? Tuhan bilang mau, ini daging panggang itu tadi. Tuhan dia bilang mau. Kemudian Nabi Ibrahim atau Nabi Ishak ya disebutkan. Kemudian dia mengatakan, ya Tuhan, aku berikan kepadamu sesembahan ini, sate ini tadi, daging panggang ini tadi, tapi dengan syarat kau berikan tanah Palestina untuk orang ya Yahudi. Jadi itu ada dalilnya mereka. Ya, kok bisa ada orang Islam bilang itu bukan perang agama? Bukan, pemicunya itu agama. Dia percaya dengan kitab mereka itu, dia yakini benar itu. Ya, pernah ada apa? Barter tanah Palestina, ini akan kurang ajar orang Yahudi. Ya, dengan sate, naudzubillah. Naudzubillah. Ya, ini pemahaman yang enggak boleh, tapi supaya tahu bahwa orang Yahudi di mana-mana sekte Yahudi itu mayoritas mengatakan punya dia. Makanya diusir itu. Padahal penduduk asli Palestina ya orang Palestina itu, bukan orang Yahudi kan. Ya. Baik itu orang yang Muslim atau Nasrani, tapi penduduknya bangsanya bangsa Palestina itu, Syam, ya, orang Syam, bukan orang Yahudi. Ya. Kemudian si Yahud udah bikin perjanjian, kira-kira patuh nggak? Enggak. Justru orang-orang ini mulai nggak kuat lagi itu menahan ya, menahan kebencian orang Yahudi tadi, menahan kebenciannya. Gimana ini? Terjadi perang Badar, menang orang Islam, orang Yahudi kan sebenarnya senang dia. Orang Yahudi gelisah malah, ya, begitu. Ya. Adzan. Udah. Nanti setelah Ramadan ketemu lagi insyaallah. Ya. Jadi ini ambil pelajaran di sini, ya, pelajaran orang-orang Yahudi. Nanti kita buktikan apa yang terjadi. Orang-orang Yahudi memanggil orang-orang semua. Ya, justru disuruh Nabi Muhammad itu punya perjanjian pada kita, sekarang serang dia. Justru dia menyerang. Nanti akhirnya bagaimana? Diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tadi mereka adalah kaum yang suka berkhianat, kaum yang suka
tidak bisa memegang janji yang baik. Nasallallahu alaihi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi sekarang dikatakan sudah terjadi dahulu, gitu ya. Yang terjadi sekarang hanya mengulang aja. Oh, disuruh ada orang Yahudi, berarti ada kepentingan Yahudi, ya, yang ada di tengah-tengah orang Islam. Ada lagi orang Islam. Bagaimana orang Islam itu tadi? Orang Islam tapi nggak suka dengan Islam. Oh, itu ada zaman Nabi juga sudah ada, namanya munafik. Begitu, supaya kita mengerti. Jadi enggak jauh-jauh seperti itu. Ya, kalau kita alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ayat orang-orang tentang orang kafir, kemudian orang Yahud, kemudian orang munafik, kemudian orang Yahud, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang baik, yang meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan afiah, dalam keadaan lebih semangat, baik itu membaca Al-Qur'an, salat, ibadah, ya, membersihkan hati, semua insyaallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan insyaallah. Al-Fatihah.